Bab 671 Tuan Besar Valentino. Reese dan Valentino masih mengobrol dengan suara yang pelan, seolah-olah mereka tidak peduli dan dari awal mereka memandang rendah Jamal. Sudah lihat, yang kiri adalah Tuan Valentino, kalau yang kanan adalah Direktur Reese. Apa kamu sudah mengingatnya? Tanya Deska sambil menatap Jamal. Jamal menganggukkan kepalanya dan menjawab. Sudah kuingat. Pemuda berusia 20 tahun yang dibawa Jamal juga diam-diam menganggukkan kepalanya dan mengingatnya. Baguslah kalau kamu sudah mengingatnya. Lain kali kalau kamu bertemu dengan mereka berdua, kamu harus memanggil mereka Tuan Besar. Nada bicara Deska terdengar santai, tapi memiliki kesan yang membuat orang tidak berani untuk menolaknya. Mata Jamal melebar, kemudian dia segera memanggil Valentino dan Reese dengan hormat. Baik. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Reese. Pemuda berusia 20 tahun itu lebih tidak berani untuk bimbang dan segera memanggil. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Reese. Valentino melambaikan tangannya, Deska juga segera ikut melambaikan tangannya. Deska berkata, pergi sana. Baik. Tuan Besar Valentino, Tuan Besar Reese, Kak Deska, kami pamit dulu. Seakan-akan baru diampuni, Jamal dan yang lainnya menyeka keringat mereka lalu segera berjalan keluar dari ruang VIP. Mereka bahkan langsung meninggalkan kantor pusat perdagangan Shailendra. Setelah Jamal dan yang lainnya meninggalkan ruang VIP, Reese baru menatap Valentino lalu bertanya. Tuan Valentino, kamu punya dendam dengan wanita itu? Apa mau aku membantumu membereskannya? Valentino berpikir sejenak, lalu dia berkata sambil mengibaskan tangannya. Tidak perlu, buang-buang waktu saja. Lagi pula, dia dan Angel sudah mau pindah. Kedepannya dia tidak akan begitu berhubungan dengan orang-orang itu lagi. Melihat Valentino tidak ingin berbuat apa-apa, Reese pun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah keduanya mengobrol sebentar di ruang VIP, Valentino berdiri lalu bersiap-siap untuk pulang. Di lantai pertama, Reese berkata dengan nada yang sangat tulus. Tuan Valentino, apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan usulanku? Selama kamu memerlukan bantuan, aku bisa melakukannya untukmu hanya dengan sepatah kata darimu. Tadi dia sudah mengatakannya kepada Valentino di ruang VIP. Selama Valentino bersedia, Reese akan mengeluarkan modal untuk membangun sebuah perusahaan untuk Valentino. Valentino berpikir-pikir, kemudian dia tetap tidak langsung menerima usulan Reese. Kita bicarakan ini lagi setelah identitasku sudah selesai diurus. Baik. Reese mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan terus terang. Tuan Valentino, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Sekarang aku sedang menunggu untuk berinvestasi, bukan bersikap baik padamu dengan percuma. Valentino tertawa, kemudian berkata. Apa kamu tidak takut investasimu gagal? Aku percaya investasiku tidak akan gagal. Jawab Reese sambil tertawa. Valentino menggeleng-geleng kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Valentino, aku akan di sini untuk beberapa hari. Karena untuk sementara kamu tidak mempunyai rencana, aku juga tidak akan menasihatimu lagi. Kalau ada apa-apa, teleponlah aku. Atau kalau kamu memerlukan bantuan apapun, kamu juga boleh menghubungiku. Ujar Reese. Valentino menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Valentino naik ke mobil Mercedes-Benz-nya sambil dikawal oleh Deska lalu pulang ke tempat tinggalnya yang di perumahan itu. Tuan Valentino, Direktur Reese memintaku untuk memberikanmu ini. Setelah Valentino turun dari mobil, Deska mengulurkan tangannya untuk menyerahkan sebuah kotak kecil. Apa ini? Tanya Valentino dengan sedikit curiga. Satu set kosmetik dan beberapa barang yang untuk Tuan Valentino. Kata Direktur Reese, dia mewakili Tuan Mudarin meminta maaf kepada Nona Angel. Deska menjelaskan dengan hormat. Selain itu, sekarang sepertinya Tuan Valentino bisa memakai beberapa benda yang ada di dalam. Valentino terdiam, kemudian berpikir untuk menolaknya. Akan tetapi, Deska sudah kembali ke mobil dan menyalakan mesin mobil, kemudian dia langsung meninggalkan tempat. Valentino mengangkat-angkat kotak yang ada di tangannya. Dia menggeleng-geleng kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia berjalan masuk ke perumahan. Setelah dia tiba di rumah, Angel masih belum pulang. Valentino memasangkan kartu SIM ke ponselnya yang diberikan oleh Reese. Dia menelpon Angel. Setelah Valentino tahu kalau Angel sedang perjalanan pulang, Valentino baru merasa tenang. Apa kamu sudah mengingat pola taksi? Tanya Valentino. Sudah, nanti akan kukirimkan padamu. Jawab Angel sambil tertawa manis. Valentino pernah memberitahu Angel kalau dia sendirian naik taksi, harus mengingat pola taksi tersebut lalu mengirimkannya kepada orang kepercayaannya. Setelah mengakhiri telepon, Valentino melempar kotak kecil dari Reese ke bawah tempat tidur. Sekarang Valentino merasa sedikit dilema karena Reese bersikap baik padanya. Apakah dia mau berhubungan baik dengan Reese? Masalah lain selamanya adalah bom waktu. Setelah Valentino meletakkan kotak kecil tersebut, Valentino tiba-tiba melihat ada kotak yang penuh dengan mainan di bawah tempat tidur. Ketika Valentino melihat kotak isi mainan itu, dia pun menertawakan dirinya sendiri. Selama beberapa bulan ini, dia termasuk mengenang kembali masa kecilnya. Tidak bisa dipungkiri kalau Angel telah menjaga Valentino dengan sangat baik. Seperti orang tua memperlakukan anak kecil, Angel menyayangi Valentino. Apapun yang diinginkan Valentino, Angel akan berusaha untuk mendapatkannya. Valentino menarik kotak isi mainan itu, kemudian tanpa sadar menepuk-nepuk debunya. Namun, kotak tersebut sama sekali tidak berdebu karena Angel membersihkan tutupnya dengan sangat bersih.
Ketika membukanya, Valentino lagi-lagi tertawa. Di dalam terdapat peluit kecil sampai mobil mainan yang besar. Masih ada Ultraman, Peppa Pig dan lain-lain. Berbagai mainan ada di dalam kotak. Sangat susah dibayangkan kalau selama beberapa bulan ini, barang-barang inilah yang telah menemani Valentino. Angel telah mencuci benda-benda ini dengan bersih lalu menyusunnya dengan rapi. Sepertinya Angel juga ingin menjaga baik benda-benda ini sebagai kenangan mereka berdua. Valentino mengelus mainan-mainannya dengan lembut, dalam hati dia merasa terharu. Ini? Valentino tiba-tiba melihat tumpukan kain yang rapi. Apa ini foto dari aula leluhur keluarga Wijaya? Valentino segera membuka tumpukan kain itu. Benar saja, di dalam terdapat sebuah kunci kecil. Tidak disangka ternyata barang-barang ini tidak hilang. Sejak Valentino menemukan dua benda ini di aula leluhur keluarga Wijaya, ia selalu membawa mereka kemana-mana. Seharusnya ketika dia menginap di rumah sakit, Angel membantu Valentino menyimpannya. Lalu, setelah dia keluar dari rumah sakit, Angel meletakkan kedua benda tersebut di dalam kotak mainan. Hanya saja, ponsel Valentino pasti sudah hilang. Jadi, foto yang diambilnya pun ikut hilang beserta ponselnya. Akan tetapi, denah itu telah sempurnanya melekat di benak Valentino. Pada saat ini, Valentino mengingat kembali denah itu dan pikirannya mendadak menjadi jelas. Beberapa saat yang lalu, ingatan Valentino kembali ke masa sebelum dia berusia 8 tahun. Karena tidak ada orang dan kejadian yang menempati benaknya, jadi Valentino masih mengingat jelas akan hal-hal sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari kalau foto itu adalah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya yang sebenarnya. Seharusnya itu foto yang diambil dari atas. Seperti itulah tempat tinggal Tuan Besar Wijaya. Ketika koridor dan kamar tempat tidur digabung menjadi satu, ia akan membentuk huruf tinggi. Saat masih kecil, Valentino sering bermain di rumah Tuan Besar Wijaya. Tuan Besar Wijaya juga sering menggandeng tangan Valentino sambil berjalan-jalan mengelilingi rumah. Namun kemudian, Valentino bertambah besar. Dia pun sudah jarang ke rumah Tuan Besar Wijaya seperti saat dia masih kecil. Setelah Tuan Besar Wijaya meninggal dunia, kesempatan seperti itu sudah tidak ada lagi. Jadi ingatannya juga menjadi agak buram. Bab 672 Aku adalah Tommy Wijaya. Setiap ingatan Valentino ketika dia kembali menjadi anak kecil berusia 8 tahun menjadi sangat jelas dan muncul di dalam benaknya. Sepertinya rahasia besar ini masih tersembunyi di tempat tinggal Tuan Besar Wijaya. Kakek tetap menginginkanku kembali ke keluarga Wijaya, tapi sekarang untuk kembali ke kota Neo saja aku tidak bisa. Valentino pun menertawakan dirinya sendiri lalu dia menghela napas. Dia menyimpan kembali barang-barang tersebut ke dalam kotak mainan dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Angel sudah pulang. Dari tampangnya, sepertinya hari ini dia sudah bertemu dengan hal yang menyenangkan. Valentino membuka mulutnya dan hendak bertanya, tapi Angel tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Wah, Tino. Penampilan Tino hari ini tampan sekali, aku sampai hampir tidak bisa mengenalimu. Angel langsung berlari menghampiri Valentino. Seperti seorang penggemar, mata Angel berseri-seri menatap Valentino. Valentino berdeham, lalu berkata, Nona, tolong jaga sikapmu. Kamu ini pernah menjadi CEO perusahaan, loh. Aku tidak mau. Untuk apa aku menjaga sikapku saat bersamamu? Aku juga tidak memerlukan hal-hal tak berguna itu. Angel memanyunkan bibirnya, dia sama sekali tidak peduli. Angel yang sekarang hanya ingin menjadi wanita biasa bagi Valentino. Baiklah. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pasrah sambil tersenyum. Dia mencolek hidung Angel dengan kasih sayang. Sedangkan Angel meletakkan kedua lengannya di belakang lalu mencondongkan wajahnya sedikit sambil memejamkan matanya. Dia membiarkan Valentino mencolek hidungnya. Angel malah tidak berniat untuk bertanya sama sekali mengenai dari mana datangnya pakaian Valentino. Seolah-olah, dia tidak penasaran sedikit pun. Hal ini membuat Valentino sedikit terkejut. Valentino hanya mempunyai uang 400.000 dari Angel, tapi Angel sama sekali tidak penasaran tentang berapa harga seluruh pakaiannya dan dari mana asalnya. Valentino menggaruk-garuk kepalanya, lalu dia akhirnya bertanya. Angel, kamu tidak mau menanyakanku apa-apa? Angel bertanya balik. Tanya apa? Kamu tidak mau bertanya tentang pakaianku ini? Tanya Valentino setelah diam sesaat. Tidak. Angel menggelengkan kepalanya. Dia menghela napas lalu berkata. Aku tahu kalau suamiku bukan orang biasa, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan terkejut. Selain itu, aku juga tahu tidak peduli berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku karena aku tahu kamu tidak akan mencelakaiku. Jadi, untuk apa aku banyak bertanya lagi? Sekarang aku sudah paham, aku tidak perlu tahu banyak hal, aku hanya perlu tahu kalau kita saling mencintai. Itu saja sudah cukup. Ucapan Angel membuat Valentino sangat tersentuh. Setelah hal yang mereka alami selama beberapa bulan ini, cara berpikir Angel juga sudah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perasaan mereka berdua. Sebenarnya, Valentino ragu sejenak, lalu lanjut berkata, Aku adalah anggota keluarga Wijaya yang dari kota kamu itu. Ketika Angel mendengar itu, dia tidak terkejut dan ekspresinya juga tidak berubah sama sekali. Seolah-olah apapun identitas Valentino, itu tetap tidak akan memengaruhi Angel. Sebenarnya, tidak peduli siapapun Valentino, Angel tetap akan memperlakukan Valentino dengan baik seperti dulu. Setelah Valentino mengucapkan kalimat pertamanya, dia tidak bisa menyimpan rahasia-rahasianya yang selanjutnya lagi.
Valentino adalah namaku yang sekarang. Mengenai yang pernah dikatakan Pak Hendrik kepadamu, alasan kenapa nama Valentino tidak pernah muncul di pohon keturunan keluarga Wijaya adalah karena di pohon keluarga Wijaya, namaku adalah Tommy Wijaya. Kakekku yang menamaiku sendiri. Aku yang memberimu mahar sebesar 18 miliar, itu dariku. Jadi, saat orang yang datang untuk mengantar mahar itu berkata kalau dia datang untuk mewakili tuan mudanya membayar utang, maksudnya adalah utangku ketika kita menikah dulu. Aku yang memusnahkan grup Kingston karena Rain menyentuhmu. Aku juga yang melenyapkan grup Ika karena masalah Jenny. Mengenai Hans, kalian juga sudah tahu. Keluarga William Kota Neo langsung hancur dalam satu malam juga kerjaanku. Chloe memanggilku tuan besar karena dia takut aku akan membunuhnya. Aku yang berinvestasi ke dalam pusat kebugaran Maple Dawn untuk Danu. Sultan Tino yang di ruang siaran langsung Jenny juga adalah aku. Malam itu saat aku menjemput nenek untuk periksa ke dokter, aku pergi ke kediaman keluarga Wijaya. Orang yang kamu lihat dari helikopter adalah aku juga melihatmu dari jendela. Akulah ketua asosiasi Valentino Empire. 3 keluarga bangsawan Kota Neo, beserta grup Nagasan dan anggota-anggota kamar dagang Kota Neo semuanya adalah bawahanku. Lalu, Valentino diam sejenak, kemudian dia langsung menceritakan segalanya. Saat mendengar Valentino mengatakan satu persatu hal, Angel yang awalnya sudah mempersiapkan dirinya masih tidak bisa menahan diri dan melebarkan kedua matanya. Dia tahu kalau Valentino kuat, tapi dia tidak menyangka ternyata Valentino sekuat itu. Pantas saja bos-bos besar Kota Neo sangat menghormati Valentino. Pantas saja pada hari ulang tahun Angel, Arvin dan lainnya memberikan Angel villa, mobil sport dan lain-lain dengan mudah. Ternyata semua itu adalah kerjaan Valentino. Semua itu karena ada hubungannya dengan Valentino. Valentino, suami Angel, adalah pria yang pernah berdiri di puncak tertinggi dan terhormat Kota Neo. Suaminya pernah menguasai satu Kota Neo. Kekacauan yang terjadi pada Kota Neo beberapa bulan lalu ternyata semuanya berhubungan dengan Valentino. Angel sudah memahami segalanya. Walaupun dulu Angel memiliki beberapa tebakan, sekarang saat dia mendengar Valentino mengaku sendiri, Angel merasa terkejut dan jantungnya pun berdetak dengan cepat. Seperti ombak laut, perasaannya naik lalu turun, membuat Angel terkesiap dan terdiam. Zona pengembangan kota Arteria dibangun untukmu. Saat itu, aku ingin memberimu kota Arteria. Bos di balik layar Maple Rain Real Estate adalah aku. Aku menamakan perusahaanku Maple Rain karena kamu menyukai sirup maple dan hujan. Setelah Valentino selesai berbicara, Angel benar-benar terkejut. Seakan-akan sekujur tubuhnya sudah tersengat listrik, Angel menatap Valentino dengan mata yang melebar dan tercengang. Awalnya dia mengira dia bisa menjaga sikap tenangnya, tapi sekarang semuanya sudah hancur. Setelah beberapa menit, Angel baru menghela napas. Dengan bibir yang gemetar, dia berkata, "Kak, kamu, Maple Rain? Seharusnya aku dari awal sudah kepikiran akan hal itu." Valentino tersenyum. Lalu dia menjawab, "Aku tidak memberitahumu karena dilarang oleh keluarga Wijaya. Mereka tidak mau aku berkeliaran di luar menggunakan nama keluarga Wijaya. Jadi, asosiasi Valentino Empire tidak ada kaitannya dengan keluarga Wijaya. Kekuasaanku di Kota Neo juga milikku seorang, bukan milik keluarga Wijaya. Pada hari perayaan perusahaan, kamu bilang kamu tidak mau disindir dan dipandang rendah oleh orang lain. Kamu ingin membuat orang-orang yang pernah meremehkanmu menyesal. Jadi aku berpikir, aku akan memberikan Kota Neo kepadamu lalu kita berdiri di puncak Kota Neo bersama-sama. Dengan begitu, keinginanmu pun terkabul. Kemudian, aku menyadari kalau menaklukkan Kota Neo saja sama sekali tidak cukup." Ketika Valentino mengatakan semua ini, nada bicaranya terdengar sangat tenang. Dia tidak arogan dan mengeluh, dia berbicara dengan sangat santai. Akan tetapi, Angel dapat membayangkan kalau selama proses itu, Valentino pasti sudah bekerja dengan sangat keras. Saat ini perasaan Angel sangat campur aduk sampai dia merasa kewalahan. Pikirannya juga menjadi kacau. Bab 673 hidup di masa sekarang. Kemudian, Angel merentangkan kedua tangannya dan menanamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Dia memeluk pinggang Valentino dengan erat. Angel menempelkan wajahnya yang tampak sangat terharu ke dada Valentino. Suara detak jantung Valentino yang kuat membuat Angel merasa tenang. Valentino melingkarkan lengannya di sekitar tubuh Angel, lalu dia berkata, "Orang yang mau membunuh kita seharusnya adalah utusan keluarga Wijaya. Jadi, sekarang aku..." Angel menggoyang-goyangkan tubuh Valentino, kemudian dia berkata dengan tegas, "Cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Peluk saja aku." "Iya, iya." "Aku diam," ujar Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang berbicara dan mereka berdua berpelukan selama 5 menit. Setelah itu, Angel baru mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan serius. "Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kita harus hidup di masa sekarang dan menghargai apa yang ada di depan kita. Benar, kan?" Valentino menganggukkan kepalanya tanpa ragu. "Benar, kita harus hidup di masa sekarang dan menghargai apa yang ada di depan mata." Hehehe. Angel tersenyum-senyum dengan gembira. Angel akan mengingat semua kata-kata Valentino di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Angel juga tidak ingin bertanya kepada Valentino kenapa keluarga Wijaya memperlakukan dia seperti ini sampai mengutus orang untuk membunuhnya. Angel percaya kalau Valentino pasti akan menangani segalanya dengan baik. Valentino pasti akan memberikan Angel sebuah rumah yang aman. Angel mendadak terpikir sesuatu. Dia menegakkan punggung dan berkata, "Oh, ya. Tino, omong-omong, panggilan ini." Valentino menggosok-gosok hidungnya.
Ada apa dengan panggilanmu? Kamu boleh panggil aku Geltino dan Gel, manis, kan? Kahi, kata Angel sambil tersenyum. Valentino akhirnya membiarkan Angel berbuat sesuka hatinya. Apa yang tadi mau kamu katakan? Valentino menarik tangan Angel, lalu keduanya duduk di atas kursi. Hari ini aku pergi ke rumah tanteku dan sudah berbicara dengan mereka. Kita boleh menginap di tempat mereka untuk beberapa waktu. Awalnya aku mengira mereka tidak akan setuju, tapi tak kusangka ternyata mereka ramah sekali. Ujar Angel dengan senang. Ketika mendengar perkataan Angel, Valentino terdiam lalu dia berkata, Angel, kita tidak usah merepotkan mereka. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurus KTP, sebentar lagi kamu bisa bekerja di perusahaan seperti biasa. Nanti kalau kita berpindah rumah juga bukan hal yang sulit. Angel berpikir sejenak, kemudian menjawab. Tapi aku sudah memberitahu mereka. Kurang baik kalau aku bersikap pelin-pelan. Selain itu, walaupun kita sudah boleh bekerja di perusahaan seperti biasa, kita tidak ada gaji pada bulan pertama, nanti bagaimana dengan kita? Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Valentino berpikir sebentar, lalu berkata, tidak apa-apa, aku akan memikirkan cara. Valentino hendak menelpon Wiz untuk meminta tolong padanya mengurus masalah ini. Sudahlah, aku juga sudah berbicara dengan mereka. Bagaimanapun juga, kita harus tinggal selama beberapa hari karena mereka adalah kerabat kita. Untuk masalah ini, kamu harus menurutiku. Ujar Angel dengan nada menuntut. Iya, aku akan menurutimu. Kita pergi lihat dulu, deh. Valentino tersenyum dengan kasih sayang, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukan masalah baginya untuk pergi menemani Angel. Hanya saja, apakah kerabatmu akan memberitahu ibumu? Tanya Valentino dengan ragu-ragu. Tenang saja. Aku sudah bilang kepada mereka kalau tidak perlu memberitahu akan hal ini kepada ibuku. Mereka juga tidak punya nomor ponsel ibuku. Jawab Angel sambil tertawa. Valentino baru merasa lega. Dia berkata, baiklah. Malam ini kita tinggal di sini lagi untuk semalam, kemudian besok kita pergi. Lalu beberapa hari ini aku akan mencari rumah baru untuk kita, lalu mari kita pindah. Angel menganggukkan kepalanya dan setuju. Malam ini, setelah keduanya makan malam dan selesai mandi, mereka pun berbaring di atas tempat tidur. Sinar bulan di luar jendela pelan-pelan menyinari dalam ruangan. Suasananya terasa sunyi dan damai. Keduanya mengobrol dengan berbisik-bisik dan menikmati kehangatan satu sama lain. Di luar jendela, bulan menggantung tinggi dan langit penuh dengan bintang. Di bumi ini, tidak ada kehidupan yang kekal. Di antara manusia, ada pertemuan dan perpisahan. Bintang-bintang yang memenuhi langit ini seperti mewakili kehidupan setiap orang. Ada yang bersinar, ada juga yang terlihat redup. Namun, tidak peduli ia bersinar ataupun redup, semuanya adalah keberadaan yang unik di langit biru. Pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda, terjadilah berbagai cerita yang berbeda. Di bawah sinar rembulan, kecuali deru konstruksi dari lokasi konstruksi yang ada di kejauhan, tempat lain di zona pengembangan kota Vero sunyi dan tenang. Melewati kota Vero dan dua kota lainnya lagi adalah sebuah kota kecil yang makmur dan ramai. Kabut menyelimuti kota Neo, dedaunan jatuh dari ranting-rantingnya. Walaupun kota Neo tidak besar, ia memiliki pesona yang unik. Di sini juga sedang terjadi sebuah cerita yang menarik. Sekarang sudah pukul 9 malam. Penthouse di Villa Cloud kota Neo. Sejak Valentino pergi, asosiasi Valentino Empire hancur dan seluruh Villa Cloud ini kosong. Seakan-akan ia adalah sebuah gunung yang tandus saja. Hanya villa yang bermodel megah itu seolah-olah sedang menceritakan kejayaan sebelumnya secara diam-diam. Pada saat ini, di dalam suatu kamar penthouse, seorang gadis bertubuh kecil sedang duduk di lantai dengan tatapan kosong dan menatap selembar foto. Gadis itu tampak bengong, kedua matanya juga sedikit merah. Gadis yang menggemaskan ini adalah adik sepupu Valentino, Caroline Wijaya. Kamar ini adalah kamar yang pernah ditempati oleh Valentino. Ada dua orang di dalam foto yang sedang digenggam Caroline. Salah satu di antara dua orang itu adalah Valentino, sedangkan satu lagi adalah Caroline yang bertubuh pendek dan kecil, tangannya terangkat membentuk pose damai dua jari. Latar belakang foto itu adalah ladang bunga yang sangat besar. Ladang bunga itu masih ada, tapi kedua orang di dalam foto tersebut sudah berbeda. Kak Tommy, kenapa kamu meninggalkan Caroline? Kenapa kamu tega sekali? Gumam Caroline kepada dirinya sendiri sambil menatap foto itu. Air mata lagi-lagi mengalir keluar. Tik, tik. Seperti kalung mutiara yang putus, air mata jatuh setetes demi setetes mengenai foto itu. Caroline segera mengulurkan tangannya untuk mengelap air mata di foto dengan lengan bajunya. Dia menyekanya dengan hati-hati agar foto itu tidak rusak. Kak Tommy, mereka tidak mau memberitahuku. Mereka semua menyimpan rahasia dariku dan tidak mau memberitahu Caroline apa-apa. Mereka dari awal sudah tahu, tapi mereka menyembunyikannya dariku. Semakin Caroline menyeka matanya, air matanya malah mengalir semakin deras. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahunya terus gemetaran, suara tangisannya juga memenuhi satu ruangan. 3 bulan yang lalu, kabar mengenai kematian Valentino mencapai telinga keluarga Wijaya kota Kamar. Bagaimanapun juga, tindakan beserta saluran untuk mendapatkan informasi keluarga Wijaya benar-benar sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Kematian Tommy menggemparkan keluarga Wijaya. Bagaimanapun juga, sekarang Tommy adalah satu-satunya pewaris keluarga utama Wijaya yang ditunjuk sebagai kepala keluarga Wijaya. Sekarang sudah terjadi masalah besar. Meskipun keluarga Wijaya mengkhawatirkan harga diri mereka,
mereka juga tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Setelah mereka mendapatkan kabar kematian Tommy, dalam 2 jam, keluarga Wijaya sudah mengetahui siapa orang-orang berbaju hitam itu. Akan tetapi, orang-orang itu sudah didiamkan, jadi mereka tidak bisa menemukan apa-apa lagi. Bab 674 Motivasi untuk terus hidup. Hal yang paling penting adalah Timothy sendiri yang menawarkan diri untuk menyelidiki hal ini. Jadi, hal yang tidak seharusnya dilaporkan sudah pasti akan dihentikan olehnya. Akhirnya, keluarga Wijaya membuat sebuah kesimpulan, yaitu Tommy sudah mati. Ada orang yang menyarankan untuk meredakan informasi ini dulu yang kemudian disetujui banyak orang. Keluarga Wijaya sangat berkuasa dan kaya raya, selalu diperhatikan orang-orang, entah ada berapa banyak orang yang selalu memerhatikan mereka. Kejadian sebesar ini kemungkinan besar akan berdampak negatif bagi keluarga Wijaya. Kemudian, lagi-lagi ada yang menyarankan untuk menurunkan Tommy dari posisi calon penerus keluarga Wijaya, dan mengangkat Timothy, generasi muda keluarga Wijaya yang paling bertalenta menjadi calon penerus. Saran ini lagi-lagi mendapatkan persetujuan banyak orang. Namun, 2 orang tetua dari perkumpulan tetua keluarga Wijaya bersikeras tidak setuju. Mereka beralasan mau menyelidiki penyebab kematian Tommy yang sebenarnya sebelum mendiskusikan hal ini. Kedua tetua itu berkata, "Kami belum melihat mayat tuan muda Tommy, jadi kami tidak mengakui kematiannya. Orang mati pasti ada mayatnya. Oleh karena itu, selama beberapa bulan ini, kedua belah pihak saling tidak mau mengalah." Kasman dan William membawa pasukan prajurit melawan perintah keluarga dan pergi ke kota Neo untuk melakukan penyelidikan. Namun, 26 orang prajurit dibunuh oleh Timothy atas hukuman pelanggaran perintah. Lalu, 57 orang prajurit juga dikurung di dalam kediaman keluarga Wijaya. Hanya dengan begitu, masalah ini baru berhasil ditekan. Akan tetapi, sisa prajurit yang ada dibawa pergi oleh Kasman dan William lalu menghilang dari radar keluarga Wijaya. Mereka berdua dicap sebagai pengkhianat keluarga Wijaya dan disalahkan oleh semua orang. Akan tetapi, mereka tetap bersikeras untuk memulai perjalanan mencari tuan muda Valentino. Timothy pun murka dan menggunakan seluruh perlengkapan pelacak keluarga Wijaya untuk mencari lokasi Kasman dan William. Di lengan kiri semua prajurit keluarga Wijaya sudah ditanam sebuah chip mikro yang diisi dengan informasi masing-masing prajurit dan lokasi mereka. Namun, ketika Timothy mengirimkan orang untuk mengepung sebuah gunung terpencil di mana chip mikro itu berada, mereka menemukan seratusan mikrochip berlumuran darah yang sudah kering di dalam sebuah cekungan tanah. Chip mikro itu disusun oleh seseorang membentuk tulisan, "Nyawa dibalas nyawa." Di situasi di mana mereka tidak punya perlengkapan medis, Kasman dan yang lainnya mengeluarkan chip mikro itu dari lengan mereka menggunakan pisau. Timothy langsung muntah darah saking marahnya. Dia langsung mengirimkan orang-orang untuk membunuh Kasman dan yang lainnya. Sedangkan di bagian bisnis keluarga Wijaya, Timothy juga sama sekali tidak lalai. Keputusannya menyuruh Nick untuk berjaga di kota Neo hanyalah sebuah gerakan kecil. Tangan Timothy sudah menjalar semakin luas ke organisasi-organisasi di berbagai tempat. Inilah perubahan mengejutkan dari keluarga Wijaya selama beberapa bulan ini. Sedangkan Caroline masih tidak mengetahui hal ini. Semua orang menyembunyikan hal ini darinya. Sampai sore hari ini, dia baru kebetulan mendengar tentang informasi ini. Mendengar kabar kematian Valentino, Caroline bagaikan disambar petir. Dia langsung bergegas berangkat ke kota Neo tanpa memedulikan larangan keluarga Wijaya dan tiba di Villa Cloud. Dia sudah duduk lemas di kamar ini selama 3 jam, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Caroline tidak berani percaya bahwa orang yang menggenggam tangan kecilnya 3 bulan yang lalu, orang yang menemaninya melihat matahari terbit dan mengumpulkan embun itu sudah pergi begitu saja. Caroline tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesempatan mereka bertemu selanjutnya adalah di kehidupan selanjutnya. "Kak Tommy, kamu bilang kamu akan melindungi Caroline seumur hidup. Kamu tidak boleh melanggar janji, tidak boleh. Caroline juga bilang akan menikahimu waktu Caroline sudah besar nanti. Kamu sudah lupa semua itu? Caroline tidak peduli kamu sudah menikah, asalkan Caroline bisa berada di sisimu dan melihatmu setiap hari, Caroline sudah puas." Caroline membiarkan air matanya mengalir deras dan membasahi seluruh wajahnya sambil terus menggumam. Kesakitan di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Nona Caroline, sudah waktunya kita pulang." Di luar pintu, terdengar suara yang berat. Caroline pelan-pelan menghentikan tangisannya lalu mengisap ingusnya dan akhirnya menghela napas panjang. "Aku mau tinggal di sini," jawab Caroline setelah menghela napas panjang. "Nona Caroline, Anda juga tahu ini tidak mungkin," ujar orang di luar. Caroline bengung sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di mata orang lain, keluarga Wijaya adalah keberadaan yang sangat tinggi. Anggota keluarga Wijaya juga sangat terhormat dan berharga. Namun sebenarnya mereka tidak punya kebebasan. Dia ingin berjaga di tempat yang pernah ditinggali Valentino, tapi dia bahkan tidak punya hak untuk melakukannya. Caroline memasukkan tangannya ke balik jaketnya, dan mengeluarkan sebuah bunga lili yang sudah mekar. Bunga lili menandakan kebahagiaan dan juga penantian untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian, Caroline berdiri secara perlahan lalu menaruh sebuah foto di meja sebelah kasur dan menaruh bunga lili itu di atas foto itu. "Kak, tidak peduli kapan dan di mana, Caroline selalu menantikan waktu kita bertemu lagi. Meskipun itu berarti aku harus mengikutimu pergi." Caroline melihat sekeliling kamar secara perlahan, lalu akhirnya berjalan keluar kamar. Penyebab kematian Valentino harus diselidiki sampai tuntas. Bisa dibilang, inilah motivasi Caroline untuk terus hidup, bahkan bisa dibilang, motivasi sebagian besar orang untuk terus hidup. Kota Neo,
di perumahan di Jing Oriental, di dalam villa yang terletak di pusat perumahan. Kenapa kalian tidak memberitahuku ada kejadian sebesar ini? Kenapa? Di dalam villa, terdengar suara teriakan penuh amarah. Sampai akhirnya, teriakan itu berubah menjadi suara isak tangis. Saat ini, Jenny sedang berdiri sambil menggertakkan giginya. Dia juga sama seperti Caroline, wajahnya yang penuh dengan kesedihan basah oleh air mata. David dan Mary hanya bisa diam, mereka tidak menjawab pertanyaan Jenny. Jenny tidak percaya bahwa setelah pulang dari jalan-jalannya selama beberapa bulan, dia sudah terpisah dua dunia dari Angel dan Valentino. Satunya adalah kakak kandungnya, sedangkan satunya lagi adalah cinta pertamanya yang juga adalah kakak iparnya. Dia mana mungkin bisa menerima kenyataan ini. Dia pergi juga agar dia tidak jatuh terlalu dalam di perasaannya sendiri. Dia tidak ingin mengganggu Angel dan Valentino. Jenny berharap Angel dan Valentino akan hidup dengan baik dan bahagia bersama, makanya dia memilih untuk pergi. Akan tetapi, sekarang kelihatannya kepergiannya sudah tidak ada artinya. Kalau tahu akan jadi seperti ini, dia mana mungkin rela pergi meninggalkan mereka berdua. Dia pasti tidak akan memikirkan begitu banyak hal dan memberitahu Angel semua tentang perasaannya terhadap Valentino. Nyawa saja sudah tidak ada, apa yang mau dipikirkan lagi? Namun sekarang, semuanya sudah terlambat, dia sudah tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah diam sekian lama, David akhirnya berkata, "Kakakmu dan Valentino mungkin..." Sebelum David selesai berbicara, Mary sudah langsung memotong ucapannya. "David, apa yang kamu katakan?" Mary masih ingat jelas kejadian di mana kepalanya ditodong pistol dan diancam agar jangan sembarangan bicara. Hari itu adalah pertama kalinya Mary ditodong pistol selama hidupnya, apalagi pistolnya ditempel ke pelipisnya. Sampai sekarang, begitu teringat dengan pistol yang terasa dingin dan berat itu, Mary masih bisa merasa ketakutan. Namun, David mengecilkan suaranya dan berseru pada Mary. "Jenny bukan orang luar, dia juga tidak akan memberitahu orang lain." Bab 675 pada akhirnya pasti ketemu. Apa yang sedang kalian katakan? "Ayah! Tadi ayah bilang mungkin apa maksudnya?" Air mata Jenny terus bercucuran, dia merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak, barulah Mary berkata, "Kemungkinan Angel dan Valentino tidak mati, mereka hanya dibawa ke tempat lain oleh orang." "Dibawa ke tempat lain?" Jenny menjerit kaget. "Kecilkan suaramu, jangan sampai ketahuan orang lain. Kalau tidak, kita pun terancam bahaya. Valentino dan kakakmu juga bisa diincar orang lain lagi." David langsung mengingatkan. Jenny mengangguk-angguk sambil mendekati kedua orang tuanya dan bertanya dengan suara yang dikecilkan. Mary tidak ragu-ragu lagi. Dia menceritakan kejadian semalam pada Jenny. Selain itu, dia juga menegaskan agar hal ini tidak dibocorkan ke pihak luar, jika tidak nyawa mereka bisa terancam. Tidak hanya mereka yang terancam dibunuh, bahkan Angel dan Valentino juga bisa mendapat masalah. Tentu saja Jenny langsung mengingat pesan ibunya itu baik-baik. Dia tidak akan mengatakannya pada siapapun. Bagaimanapun, hal ini berhubungan dengan keselamatan nyawa Valentino dan Angel. "Kalau begitu, kakak dan Valentino ada di mana?" tanya Jenny dengan suara yang dikecilkan. "Entahlah, sampai sekarang belum ada kabarnya." David menggelengkan kepalanya. Ekspresinya terlihat rapuh. "Yang penting, kakakmu itu tidak apa-apa. Aku masih mengharapkannya pulang dan memperdekat hubungannya dengan Tuan Muda Besar Wijaya." Mary mengerucutkan mulutnya. "Tuan Muda Besar Wijaya?" Jenny tertegun mendengarnya. Tuan Muda Besar Wijaya yang dimaksud ibunya itu Valentino, kan? Sebelum Jenny meninggalkan kota Neo, dia sudah tahu bahwa Valentino adalah Tino. Selain itu, dia juga tahu bahwa Valentino adalah Tommy Wijaya, anggota keturunan keluarga Wijaya. Jadi, Jenny jadi curiga. Apakah ibunya juga sudah mengetahui hal ini? Benar, dia adalah bos Maple Rain Real Estate yang sekarang, yaitu ketua asosiasi perdagangan Prabu, namanya Nick Wijaya. Dia adalah Tuan Muda Besar Wijaya. Dialah keturunan keluarga Wijaya dari kota Kamer yang sebenarnya. Mahar yang hampir 20 miliar itu darinya. Ah, Jenny, kamu tak tahu ya, kalau Tuan Muda Nick adalah tokoh paling populer di kota Neo saat ini. Siapapun yang bertemu dengannya, harus memanggilnya Tuan Muda Nick. Begitu membicarakan Nick, ekspresi Mary jadi sangat bersemangat. Baginya, Nick adalah calon menantu terbaik. Kaya, berkuasa, latar belakang keluarganya hebat, kemampuannya hebat, tubuhnya kuat dan bahkan dia sudah menguasai seluruh kota Neo. Dibandingkan dengan bajingan seperti Valentino, Nick berkali-kali lipat lebih hebat. Ibu gila, ya. Sebaik apapun pria itu, tetap tidak sebaik kakak ipar. Setelah tertegun beberapa saat, barulah Jenny menjawab ibunya dengan dingin. "Kubilang ya, aku tidak setuju dengan perkataanmu. Kamu tahu? Sekarang hubungan paman pertamamu dengan Tuan Muda Nick sangat dekat. Kalau aku tidak bersikap baik pada pamanmu dan menyuruhnya menjilat Tuan Muda Nick, mungkin sekarang villa kita sudah disita orang," kata Mary sambil bercakap pinggang dan menunjuk ke wajah putrinya itu dengan emosi. Jenny tidak ingin berdebat dengan ibunya. Dia menyadari bahwa sikap ibunya sekarang semakin tidak wajar. "Aku pergi dulu." Jenny tidak ingin menjelaskan apapun, dia langsung membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar. "Apa yang hendak kamu lakukan?" Mary tertegun. "Mencari orang yang sepatutnya ku cari," jawab Jenny tanpa menoleh sedikit pun. "Kamu mau cari di mana? Memangnya bisa ketemu?" Mary agak kebingungan.
Kalau tidak bisa kutemukan dalam sehari, maka akan kucari dalam waktu sebulan. Kalau tidak ketemu dalam waktu sebulan, maka akan kucari selama setahun. Kalau tidak bisa kutemukan hanya dengan mencari di sebuah kota, maka aku akan cari di 10 kota. Bagaimana juga, pasti bisa ketemu. Suara Jenny terdengar semakin jauh, sebelum akhirnya sosoknya menghilang. Zona pengembangan kota Arteria. Seseorang duduk sendirian di atas lantai di dalam rumah baja berwarna yang berjarak cukup jauh dengan lokasi konstruksi. Di luar pintu, ada beberapa pengawal berpakaian hitam-hitam yang terus berjaga di sini. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mendatangi bagian depan rumah itu perlahan, kemudian beberapa pengawal berpakaian hitam-hitam itu segera membuka pintu mobil tersebut. Marco langsung turun dari mobil. Dia mengenakan jas yang modelnya terlihat rumit, sehingga dirinya terlihat sangat beraura. Wajahnya terlihat berseri-seri, kelihatannya selama beberapa waktu terakhir dia sangat menikmati hidupnya. Hari ini dia tidak diberi makan, kan? Marco menolehkan kepalanya perlahan saat menanyai pengawal. Izin menjawab Tuan Marco. Sesuai perintah Anda, tidak diberi makan. Jawab salah seorang pengawal sesegera mungkin. Ya, tidak perlu diberi makan. Dia tidak akan mati kalau hanya tidak diberi makan sehari. Marco tertawa pelan dan terus melangkah masuk. Banyak pekerja yang ingin memberinya makanan, tapi mereka semua kami usir. Kata pengawal itu sekali lagi. Gerakan Marco langsung terdiam. Dia mendengus dingin dan berkata, segerombol rakyat rendahan. Aku sudah menyuruhnya memimpin para pekerja itu, sekarang mau apa lagi? Selain itu, kalau mereka tidak mau kerja lagi, maka suruh mereka pergi sekarang juga. Tuan Muda Nick sudah menguasai kota Neo. Beliau tidak menganggap penting zona pengembangan kota Arteria. Setelah mengatakannya, Marco langsung berjalan ke dalam ruangan baja berwarna itu. Kondisi di dalam ruangan ini sangat lembab, juga terdapat bau pengap saat masuk ke dalamnya. Ruangan ini terlihat sangat sederhana. Selain sebuah ranjang, hanya ada sebuah jam yang tergantung di dinding. Selain itu, tidak ada apapun lagi. Ada seorang pria tua yang sedang membaca buku di atas ranjang itu. Marco mengerutkan alisnya, kemudian dia melangkah masuk sambil mengibas-ngibas udara di depan hidungnya. Di bawah pancaran lampu yang buram, seorang pria yang kelihatannya sudah berusia 60-an sedang duduk diam di atas ranjang sambil membaca buku. Kumisnya tumbuh tidak teratur, wajahnya terlihat rapuh dan berada dalam kondisi yang tidak bertenaga. Hanya saja, sepasang matanya itu terlihat sangat jernih. Pria tua itu adalah Hendrik. Beberapa bulan lalu, dia adalah Direktur Hendrik yang sangat beraura dan kelihatannya paling usianya hanya sekitar 50-an. Sekarang, usianya terlihat seolah lebih dari 60-an. Kedatangan Marco tidak menarik perhatian Hendrik. Dia tetap membaca buku dengan tenang. Kahi. Setelah Marco tertawa dingin sesaat, dia melemparkan sebungkus roti kering. Hendrik tetap tidak menengadah. Dia mengulurkan tangannya dan membuka bungkusan roti itu, lalu memasukkan roti ke mulutnya untuk dikunyah. Saking keringnya, roti itu bahkan sulit ditelan. Gerakan Hendrik sempat terdiam sesaat, tapi dia tetap menelan roti itu sambil mengernyit. Hendrik, kalau kamu benar-benar punya tekad, maka jangan makan. Dengan begitu, kamu bisa mati kelaparan. Beres, kan? Marco melipat sepasang tangannya di depan dada sambil menatapi Hendrik dengan dingin. Kenapa aku tidak makan? Aku akan melihat akhir kalian dengan mata kepalaku sendiri. Jadi tenang sajalah. Sebelum hal itu terjadi, aku tidak akan mati. Jawab Hendrik tanpa menoleh sambil terus makan. Memakan roti itu tanpa setetes pun air itu terasa sangat sulit. Orang biasa pasti tidak akan tahan. Akhir kami adalah aku dan Tuan Muda Nick akan menguasai kota Neo. Sementara dirimu akan terkurung di tempat ini. Kamu hanya bisa bertahan hidup dengan pemberianku. Memangnya kamu berharap Tuan Muda Valentino itu bisa menyelamatkanmu? Kuberitahu ya, Tommy Wijaya sudah mati. Valentino Wijaya juga sudah mati. Sudah mati semua. Jangan berharap lagi. Marco terlihat puas sekali. Dia menatapi Hendrik dengan sikap seolah dia baru memenangkan pertandingan. 3 bulan lalu, Hendrik juga pernah mengurungnya. Meski Marco diberi makan minum enak dan dilayani dengan baik, dia tetap tidak akan melupakan dendamnya akan hal tersebut.